Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini, yang cerah ini, kita berkumpul bersama di ruangan ini. Mudah-mudahan langkah kita semua menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Sangat membanggakan berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang penuh semangat membahana mendukung calon presiden kita 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya juga sangat berbesar hati sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin, khususnya 3 partai pengusung, Partai Demokrat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Umar Arsal, Ketua BPJK dan Sekretaris BPJK, Bapak Nasruddin. DPP Nasdem diwakili oleh Bapak Damianus Bilo. DPP PKS oleh Bapak Mardani Alisera. Serta Ustadz Sambo dari DPP Partai Umat yang juga turut mendukung calon presiden Anies Rashid Baswedan. Silaturahmi yang dikemas dalam halal bihalal ini juga dihadiri oleh Bapak Ruslan Buton, Bapak Sahganda Nenggolan, orang-orang penting di koalisi perubahan negeri ini. Saya ucapkan secara khusus kepada DPP Partai Demokrat melalui Badan Pembina Jaringan Konstitusi yang telah mendorong kami merealisasikan acara hari ini. Akhirnya panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pembina Pakar Jajaran VIP Gerakan Nasional Indonesia Gemilang, seperti Bapak Bahtiar Hamzah, Ibu Hanifah Hussein, Bapak Ramadan Pohan, Bapak Edi Januar, serta rekan-rekan kami tercinta, Bapak Legisan Sam Tafsir dan Muhammad Sahyan. Yang begitu saya lihat kerja kerasnya, tidak ada pantang menyerah. Amin. Beliau dari pagi sampai pagi lagi di gedung ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan melipat gandakan pahala yang diberikan oleh serta rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tak mungkin saya sebut satu persatu di sini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dari lubuk hati kami yang terdalam, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Mari kita lebih eratkan jalinan persaudaraan kita demi Pak Anies Rashid Baswedan menang. Tanah air cemerlang, Indonesia gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita sambut Ketua Umum Gerakan Nasional Indonesia Gemilang, Bapak Legisan Sam Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pertama-tama kami atas nama Gerakan Nasional Indonesia Gemilang ingin menyampaikan jutaan terima kasih, khususnya pertama kepada BPJK Partai Demokrat. Bapak Ibu, awalnya acara ini akan dilaksanakan di kantor DPP Demokrat. Jadi kami merasakan betapa terbukanya Demokrat, relawan itu boleh mengadakan acara di aulanya Demokrat yang luar biasa. Tapi kemudian karena ada acara bersamaan di sana, akhirnya kita geser ke sini dan ini pun disupport penuh oleh Partai Demokrat. Terima kasih. Masya Allah. Jadi artinya juga bahwa kita semuanya akan sama-sama support untuk perjuangan bersama ini.
Yang kedua, kami ingin sampaikan terima kasih kepada khususnya yang tercinta politisi senior kita Bapak Bakhtiar Hamzah. Beliau sebagai pembina Indonesia Gemilang dan juga bersama Bu Hanifah dan juga yang lain-lain, dan beliau spesial nanti saya akan bawa Bangsa Ganda Nainggolan dan hari ini memenuhi janjinya. Terima kasih Bangsa Ganda. Oke, terima kasih juga untuk Partai Nasdem, Pak Damianus Pilo ya, sudah hadir dan nanti mau dengar. Kemudian dari Partai PKS, saya dengar Pak Mardhani Alisera sedang di perjalanan, dan boleh berdiri PKS, silakan. Nah, spesial juga partai pendukung setia Pak Anies Baswedan, Partai Umat diwakili oleh Ustadz Sambu dan seluruh jajarannya, dan alhamdulillah seluruh tokoh dan juga seluruh intelektual yang hadir, para alim ulama, para habib yang hadir di sini. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh simpul relawan yang hadir, yang mendaftar ke kita itu, Pak Bakhtiar, ada lebih dari 65 simpul relawan. Mereka nggak mau datang satu-satu, kami mau satu, kami mau datang 2, 3, 4, 5. Saya bilang, kalau semua datang nanti nggak ada kursinya. Jadi terima kasih dan mohon maaf yang di belakang akhirnya belum dapat kursi. Panitia harus minta maaf. Gak apa-apa, Bang. Oke. Ini baru kecil. Yang kedua juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan yang gemuruh untuk kita semuanya. Sedikit pengantar mengapa kita lakukan acara ini. Bagi kami, Pak Bakhtiar, Pak Sagana Nainggolan dan semua partai, bahwa kami menganggap nih bahwa kontestasi Pilpres kali ini sepertinya bukan kontestasi Capres. Karena kalau Pak Anies dibandingkan dengan calon-calon yang lain, kayaknya nggak seimbang. Ya. Kalau diadu duel nih di atas ring, ya Pak Anies melawan siapa saja bisa diyakinkan pasti menang. Ya kan? Mungkin kayak Mike Tyson melawan siapa ya? Elias Pikal. Kita adu misalnya dari intelektualnya, pasti menang Pak Anies. Karakternya, kakek neneknya, pendidikannya, rekam jejaknya, penampilannya, gantengnya kata mama, santunnya, kemudian rekam jejak di Jakartanya, prestasinya, penghargaan internasionalnya yang semuanya dicatat oleh khususnya KBN News dan semua media di Indonesia. Lebih dari 130 penghargaan dalam 10 tahun terakhir untuk Pak Anies Baswedan. Super dahsyat. Jadi kalau laga satu-satu nggak ada yang mengalahkan Pak Anies. Tapi masalahnya Pilpres menurut kami ini bukan kontestasi kontestan capresnya, tapi siapa di belakang kontestannya. Yang sebetulnya kita sangat meyakini dan banyak sekali isyarat bahwa perjuangan kita insya Allah pasti menang. Karena Allah yang menjanjikan bahwa ada banyak dalam sejarah jumlah yang sedikit mengalahkan yang banyak. Perang Badar 300 bisa mengalahkan 1000. Perang Uhud dari 1000 mengalahkan 3000. Ya, juga tentara Talut mengalahkan Jalut. Ya, dan jangan lupa ada satu kejadian yang luar biasa yang membuat kita dan kami semuanya yakin bahwa perjuangan kita akan menang ketika Ka'bah diserang tentara bergajah. Sehingga Abdul Muthalib mengatakan, "Ya Allah, Ka'bah milikmu. Aku tidak bisa menyelamatkan." Kemudian Abdul Muthalib pergi dan akhirnya Allah dengan maha perkasanya mengirimkan burung ababil untuk mengalahkan tentara bergajah. Maka bagi kami Pilpres 2024 adalah pertaruhan burung ababil melawan oligarki yang ada di Indonesia. Jadi artinya kita perlu ratusan juta burung ababil, dan itu adalah para relawan bersama dengan seluruh partai pendukung yang akan memenangkan Pak Anies Baswedan. Itulah mengapa acara ini kita laksanakan, sehingga kita mengatakan ini koalisi untuk perubahan, tidak hanya partai,
tapi juga semua simpul relawan, semua tokoh, semua ustadz, semua alim ulama, semua ketua RT, ketua RW di mana saja di Indonesia ini, untuk bersama-sama bergerak laksana burung ababil yang akan mengalahkan oligarki-oligarki di belakang capres itu. Insya Allah dengan seperti itu, maka mudah-mudahan Pilpres akan dimenangkan oleh pihak kita dan Anies Baswedan jadi presiden. Demikian kami mohon nanti partai perspektifnya bisa seperti apa dalam rangka menyatukan semua kekuatan ini. Pak Baktiar Hamzah, Pak Saganda Nenggolan, dan juga semua kita akan kita berikan kesempatan. Kalau nggak cukup jam 12, jam 1. Nggak cukup jam 2, kita molor terus. Demikian Bapak Ibu semuanya, selamat kita mendengarkan semua perspektif dari semua kalangan untuk bisa menyatukan kekuatan kita untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Demikian dari kami Indonesia Gemilang, semoga bersama Anies Baswedan Indonesia menjadi gemilang. Siapa kita? Indonesia. Ulangi, siapa kita? Indonesia. Siapa capres kita? Anies. Adakah Anies di hatimu? Ada. Adakah Anies di dadamu? Ada. Mana dia? Itu. 2024 Anies presiden Indonesia gemilang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang tadi disampaikan oleh Bapak Legisan bahwa acara ini juga disupport full oleh BPJK Partai Demokrat, yaitu Badan Pembinaan Jaringan Konstituen Partai Demokrat. Untuk itu, yang acara selanjutnya adalah pengantar dan sambutan dari BPJK Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh Bapak Nasaruddin. Bapak Nasaruddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita, sesepuh kita, Pak Haji Baktiar Hamzah, sekaligus Dewan Pembina Pak ya, Indonesia Gemilang. Insya Allah juga hari ini akan menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Yang saya hormati para tokoh-tokoh, saya lihat di sini banyak tokoh-tokoh pergerakan Pak gitu. Ada Pak Zaitun, saya kenal baik karena saya sekampung ya. Ada Pak Nenggolan, dan saya tidak disebutkan satu persatu. Yang jelas ini adalah berkumpul para pergerakan, mungkin era-era akhir 70-an, 80-an ya, dan mungkin sebagian era tahun 90-an. Kalau berkumpul para pergerakan ini, insya Allah jadi Pak. Yang saya hormati teman-teman partai koalisi dari PKS juga sudah hadir, dari Nasdem, sekaligus sebentar dari narasumber, kemudian tokoh kami juga Pak Ramadan Pohan di tengah-tengah kita, sebetulnya belum keluar dari Demokrat Pak. Nanti masuk lagi kalau Anies menang. Semoga perjuangannya yang sedang lagi fokus untuk memperjuangkan capres yang kita dukung bersama di 2024 terwujud Pak, insya Allah. Yang saya hormati para undangan, tokoh-tokoh dari berbagai relawan yang sempat hadir pada hari ini. Tentunya kalau kita undang luar biasa, ruangan ini tidak bisa memuat, makanya salah satu alasan kita memindahkan dari aulanya Demokrat, karena kita sudah prediksi bahwa peserta yang harus kita undang itu luar biasa banyak ya. Sementara di aula Demokrat cukup kecil. Ya, saya hormati teman-teman Orsap, sebagai informasi bahwa di Demokrat itu ada 7 Orsap Pak, organisasi sayap partai. Yang hadir di sini ada AMPD. Mana AMPD ini? Ini. Tadi ada Pak
KNPD juga ada KNPD, kemudian PDRI ada nih di depan, dan teman-teman mungkin orsap dari Nasdem atau PKS yang hadir-hadir. Panitia untuk khusus telah menyiapkan acara ini begitu sampai tadi malam, menyiapkan begitu rapi, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai pagi hari ini. Luar biasa kerja dari ibu-ibu sehingga acara ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita telah sepakati. Perlu sebagai informasi, kebetulan Pak Kepala Badannya ini Pak jadi narasumber, jadi saya selaku sekretarisnya diminta untuk menyampaikan pesan-pesan beliau. Dari Partai Demokrat khususnya BPJK mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Insan Gemilang dan seluruh teman-teman relawan yang juga kita undang hari ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena ada beberapa yang memang dikoordinir oleh teman-teman kami di Demokrat. Ada Pak Khairul tadi, mana tadi? Beberapa undangan yang disebarkan. Mungkin tidak semuanya diundang karena keterbatasan tempat, tetapi yang jelas bahwa semangat teman-teman Indonesia Gemilang ini untuk mengadakan acara ini dimulai sangat mepet waktunya, karena kira-kira hanya sekitar 10 hari yang lalu kami baru audiensi di DPP, kemudian kita intens berkomunikasi, dan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Tentunya ke depan BPJK dan tentunya Partai Demokrat berharap supaya kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlangsung, terus berkomunikasi dengan seluruh relawan, khususnya relawan yang sudah berkomitmen untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan di 2024. Dari BPJK, insya Allah tidak lama lagi kita akan membentuk sekretariat bersama Pak, untuk membantu teman-teman relawan. Kebetulan kami di BPJK, mungkin nanti Pak Kepala Badan bisa juga sedikit menyinggung, ditugaskan oleh Pak Ketua Umum Mas Ahaye untuk menjalin komunikasi, menjalin hubungan silaturahim dengan semua organisasi-organisasi, baik organisasi masyarakat, organisasi saya, organisasi profesi, komunitas pemuda, dan lain-lain, untuk mewakili Mas Ketum untuk terus menjalin komunikasi secara intens. Di sini ada hadir Ibu Is selaku Deputi Pemuda, Ibu Is, Deputi Pemuda BPJK Partai Demokrat. Kemudian juga ada hadir Pak Gustaf. Pak Gustaf ini adalah Deputi Bidang Orsap. Pak. Di Orsap, beliau yang mengomandoi sekaligus memberikan arahan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, khususnya kepada pemilik gedung yang sudah memberikan fasilitas. Ini Pak Haji Aris, kami ketahui bahwa beliau adalah salah satu pendukung utama kemenangan Pak SBY di 2 kali presiden 2004 dan 2009. Sekarang menjadi pendukung utama Bapak Anies Baswedan. Ya. Selalu ditanya kebenaran. Kami berterima kasih tidak hanya karena diberi fasilitas, tetapi diskon khusus juga dengan harga khusus, Pak. Semoga ke depan kita terus berkolaborasi dan kita sama-sama menunggu semoga perjuangan kita ini mencapai hasil di 2024. Bapak Anies Baswedan yang kita sama-sama usung
terpilih menjadi presiden kita masa ini. Saya kira mungkin demikian dari saya selaku perwakilan Partai Demokrat dan BPJK. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya para sesepuh yang hadir, para tokoh-tokoh partai koalisi, para relawan yang saya tidak sebutkan satu persatu, teman-teman ORSAP yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Tentunya kegiatan ini mungkin nanti ada hal-hal yang tidak berkenan. Sebagai mewakili partai dan BPJK, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menginjak acara selanjutnya. Untuk menggelorakan semangat yang ada di dalam dada kita akan mendengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Bunda Aisyah Indah. Kepada Bunda dipersilakan. Indonesia Gemilang, karya Sugiharto. Wahai generasi penerus bangsa, negerimu indah bagai zamrud katulistiwa. Kekayaannya melimpah di mana-mana. Ada tambang emas, nikel, batu bara, dan lainnya banyak tak terkira. Tetapi kenapa Human Development Index PBB masih memasukkannya dalam kelompok negara berkembang? Oh, rupanya pendapatan per kapitanya, penguasaan teknologinya, kualitas pendidikan, dan kesehatannya masih rendah. Lalu dari mana kita memulainya? Kita harus melakukan restorasi atas Indonesia agar sang surya memancarkan harapannya. Kita harus berani melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Kita harus melakukan koalisi untuk perubahan dan perbaikan. Demi lahirnya seorang pemimpin yang amanah, nasionalis, cerdas, berintegritas, dan penuh keteladanan. Dialah sosok santun Anies Rashid Baswedan yang akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang gemilang. Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya. Nah, kalau tadi di partai itu ada organisasi sayap ya. Nah, di Gerakan Nasional Indonesia Gemilang ini juga ada pembinaan Indonesia Gemilang Milenial yang pada kesempatan kali ini kita akan ada pelantikan untuk Gerakan Nasional Indonesia Gemilang Milenial. Untuk itu kepada nama-nama yang kami sebutkan, mati ya Bunda. Silakan maju ke depan dan nanti yang berkenan yang melantik adalah Ketua DPP Indonesia Gemilang Bapak Legisan Sam Tafsir. Untuk itu yang kami panggil silakan maju ke depan kepada Saudara Habab Sahdan, Ketua DPP, kepada Saudara Dewi Halid, kepada Saudara Imam, Audrey, Hamdan, Julkarnain, Akbar, Ajis, Lutfi, Yulia, Sunan, Sultan, kepada Saudara Dita Fadilah Riyadi, Ketua DPP Tangerang, Anissa Tursini, Sekretaris DPD Tangerang, Siti Hilyatu Maulida, DPD Bendahara DPD Tangerang. Kepada nama-nama yang kami panggil, kami persilakan untuk maju ke depan dan berkenan Bapak Legisan untuk melantik Gerakan Nasional Indonesia Gemilang Milenial. Dan kami panggil juga Ibu Yosi. Kami persilakan Ibu Yosi untuk maju juga ke atas panggung dan sekali melantik juga Gerakan Nasional Indonesia Gemilang Milenial. Indonesia maju berkembang.
disampaikan terlebih dahulu tuh ya. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Menggagas bernarasi dan karya, membangun bangsa dan negara. Itulah dia pemimpin kita, putra bangsa Anies Baswedan. Berani bertindak seharusnya, melawan segala penyimpangan. Bertabur prestasi, hasil kejujuran, inilah pemimpin idaman. Kita semua berjumpa harapan dari rakyat Indonesia. Anies Baswedan, pemimpin kita, Indonesia hilang gemilang. Anies Baswedan, pemimpin kita, Indonesia maju berkembang. Anies Baswedan, pemimpin kita, rakyat aman, adil sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habab dan teman-teman milenial, bagaimana? Apakah Anda semuanya sudah siap untuk dilantik? Nah, belum keras suaranya. Apakah Anda siap untuk dilantik menjadi pengurus DPP Indonesia Gemilang Milenial? Kalian siap? Siap. Yang keras, kalian siap? Siap. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak usah diikuti, ya. Saya lantik saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudara Habab dan seluruh tim yang sudah disusun sesuai dengan SK terlampir, dengan ini tanggal 6 Mei 2023 kami DPP Gerakan Nasional Indonesia Gemilang melantik saudara untuk menjadi pengurus DPP Indonesia Gemilang Milenial. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kalian untuk bisa menggerakkan seluruh milenial Indonesia dalam perubahan Indonesia menuju yang lebih baik, yaitu Indonesia Gemilang di masa depan. Dengan demikian, dengan pelantikan ini sahlah Anda sebagai pengurus DPP Indonesia Gemilang Milenial. Semoga Allah berikan kekuatan bagi Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Habab mungkin 1 menit untuk menyampaikan. Ya, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Habab Syahdan, mewakili Indonesia Gemilang Milenial, memohon support dan dukungannya dari Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan tujuan kita bersama dalam rangka menyukseskan Anies Baswedan. Semoga dengan program-program yang kami kerjakan ke depannya bisa membawa generasi milenial ke depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit anak muda, bangkit. Terima kasih kepada DPP Gerakan Nasional Indonesia Gemilang Milenial. Selamat berjuang. Kita masih punya waktu ya untuk berjuang ke depan. Kami persilakan. Anies Baswedan, pemimpin kita, Indonesia hilang. Luar biasa ya Mas Bud. Ternyata penggemar dari Bapak Anies Baswedan ini juga banyak dari kalangan milenial. Semua kalangan usia ya, Semua misalnya kalangan ya. Dari bapak-bapak sampai mak-mak. Mama, terutama kalau mama udah pasti intelektual ya. juga. Ibu-ibu majelis taklim. Ketemu lagi kita dalam
pergerakan nasional. Karena yang kemarin saya 4 tahun nggak bisa bergerak begini, makanya saya pindah ke Mercy. Di Mercy diberi keleluasaan sih. Para habaib, para petinggi Partai Demokrat, para relawan yang saya tidak bisa sebut satu-satu, sebenarnya di balik lagu 2019 ganti presiden, di balik lagu 2019 ganti presiden adalah berkisah tentang kesuksesan zaman Pak SBY sebenarnya. Karena dibuka lirik, dulu kami hidup tak susah. Wah, bangsa ganda. Coba Pri, mati gitarnya Pri. Ini udah kangen juga nih. Mic-nya satu ya. Boleh pinjem bantu nggak? Bantu, tolong bantu saya. Enakan mana nih kedengeran ini? Enak. Pokoknya enak aja deh, Khusus Pak. rapnya nanti ikut nyanyi ya. 2024 Anies Presiden. Satu lagi nih. Saya tes kuping dulu, enakan mana nih coba. 2024 Anies AHY. Enakan mana? Waduh. Coba tepuk aja. Nah, sekarang kita buktikan rap satunya, tepuk tangannya banyakan mana ya? 2024 Anies Presiden. Rap kedua, 2024 Anies AHY. Hampir ikon. Artinya siapapun wakilnya, Anies presidennya. Betul. Yang Setuju ya? penting menang dulu, Pak. Yang Tapi saya penting sebagai Anies menang kader dulu. Demokrat pasti Rezim ini tumbang. gimana Pak? Yang penting Anies Yang penting menang mau dulu. perubahan. Iya, Saya perubahan. kemarin salah dukung. Iya. Saya pikir pengen berubah. Tapi ada satu pepatah kata orang Sumatera, jangan mencaci sumur yang airnya pernah kau minum. Gitu ya, setuju ya? Itu pola pikir Mas Anies yang santun. Itu dia Pak Dedi. Kita nyanyi ya, yang masih hafal ikut-ikut nyanyi boleh. Jadi persoalan kita masih sama, tenaga kerja Cina, ketidakadilan, ya kan? Sembarang-sembarang mahal, ya kan? Ulama-ulama yang dipersekusi masih ada Pak. Maka dari itu lagu ini saya cukup mengganti rapnya saja. Saya kemarin udah tes di Sumatera, lumayan juga. Nyanyi sama-sama ya, sekedar nostalgia ya. Nostalgia membangkitkan giroh dan menjemput kemenangan. Amin. Dulu kami hidup tak susah, mencari kerja sangat mudah. Tetapi kini pengangguran semakin banyak, gak karuan. 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Kerja, buruh asing yang kerja, anak-anak bangsa tetap nganggur aja. Di sana sini orang menjerit, harga-harga selangit, hidup yang sulit. Sembako naik, listrik naik, di malam buta BBM ikut naik. Beban hidup kami sudah nggak sanggup, pengennya cepat-cepat tahun depan 2024. Ayo, Anies Presiden, ku ingin
pada rakyatnya. 2024 apa? Ganti presiden. Ku ingin presiden yang tak suka berbohong. 2024 Anies presiden. ku ingin presiden yang cerdas, gagah perkasa. 2024 apa? Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama dan rakyatnya. Selamat datang Pak Mardhani Alisera. Salah satu pelantun lagu ini juga. Beban hidup kami sudah gak sanggup, pengennya cepat-cepat tahun depan. Sekali lagi 2024 Anies presiden. ku ingin presiden yang cinta pada rakyatnya. Sekali lagi 2024 Anies presiden. bukan presiden yang suka memenjarakan ulama dan rakyatnya. Anies AHY. Cukup ya? Gak enak. Boleh, boleh. Oke. Satu lagu lagi. Foto lo ya. Saya pesan untuk calon presiden. Untukmu calon presiden, ku berpesan padamu, pastikan ijazahmu asli bukan palsu, agar rakyat tak tertipu. Bukan seperti beli anjing dalam karung. Selamat bertanding, semoga beruntung. Jaga lisanmu, jaga statementmu, jangan bohong dan tipu-tipu. Nggak usah ngeprank pakai mobil nasional kalau memang kau tak mampu. Bangunlah negeri ini dengan gagasanmu, bukan dengan utang melulu. Lupa dulu. Upayakan kesejahteraan rakyatmu, jangan menari, bernyanyi, berpesta di tengah penderitaan mereka. Turunkanlah harga BBM, yang buat harga yang sewajarnya. Turunkanlah tarif dasar listrik yang kian hari kian mencekik. Turunkanlah iuran BPJS, karena kesehatan warga tanggung jawab negara. Semoga Pak Anies dan partai-partai pendukung semakin peduli dengan rakyat. Terus terang saja Pak, jangan sampai kita mendorong mobil kayak mobil mogok, udah jalan dia ngebut. Betul kan? Nah, untuk para relawan nih, kita harus tegas ke depan. Kita tidak boleh memberi cek kosong pada presiden. Jadi walaupun kita mencintai Pak Anies juga manusia, harus dikawal. Dulu saya cinta buta, ternyata udah jadi pimpin. Wah. Iya. Boleh cinta tapi rasional. Kalau kata Rocky Gerung,
sahabat kita akal sehat. Harusnya diundang itu, Pak. Ya kan? Kalau cinta nggak pakai akal sehat, waduh, nyemplung ke kolam Pak. Bos gua aja nyemplung ke kolam. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan sekarang kita akan ada diskusi panel bersama para simpul-simpul relawan yang akan dipandu oleh Bunda Aisyah ya. Persilahkan dengan hormat untuk naik ke atas panggung Bapak Ramadan Pohan selaku CEO dari KBN News. Ada aktivis kita Bapak Ruslan Buton, kemudian Bapak Isnur Ali Yusuf dan Bapak Laode Basir. Silakan dengan hormat kami persilakan ke panggung. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pagi hari ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ada Bang Ramadan Pohan dari KBN News, ya kantor berita Anies. Kemudian ada yang tidak asing lagi yang sering tampil di televisi, Bapak Ruslan Buton. Dan ada dari simpul relawan Jaknas, Bapak Insinyur Ali Yusuf. Baik, apa kabar Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mengorek sedikit ya tentang perspektif Bapak-bapak ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa waktu bergerak begitu cepat, perubahan terus bergerak, terus berjalan, dinamis. Apalagi setelah kubu sebelah, kubu lawan merilis calon presidennya. Yang sebelumnya jauh sebelum itu kita juga sudah merilis capres kita yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Berbagai dukungan begitu deras mengalir kepada Bapak Anies Baswedan, mulai dari para intelektual hingga ke emak-emak dan ibu-ibu majelis taklim. Ya, tentunya dukungan yang begitu deras ini membuat ketar-ketir pihak lawan dan mereka tentu saja tidak akan tinggal diam. Bukti nyata ya beberapa kasus yang coba direkayasa ditersangkakan kepada calon presiden kita, contohnya kasus rekayasa kasus Formula E ya. Nah, sekarang kita akan menanyakan pada yang pertama dulu mungkin Bapak Ramadan Pohan selaku orang yang sangat dekat dengan Pak Anies. Bagaimana Bapak melihat kasus ini? Percobaan penghadangan terhadap Bapak Anies Baswedan? Ya, tentang Formula E. Dan kasus-kasus lainnya yang coba ditersangkakan. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Aisyah. Formula E. Dalam pengamatan kami dari media bahwa Formula E ini adalah bagian dari upaya untuk mencari titik lemah kesalahan Anies Baswedan. Dan biasanya ini ada Bang Ali Mardani Alisera, ya. Kalau teman dulu waktu masih sama di DPR, tapi beliau melenggang terus, ya. Mudah-mudahan terus lanjut terus. Itu biasanya kalau KPK itu bekerja kan dengan dua hal. Pertama itu adalah temuan dari BPK. Ya, di situ ada kelihatan go or no go-nya, ada penyelewengan atau tidak. Dan yang kedua adalah operasi tangkap tangan. Nah, tetapi dua hal ini tidak ada pada kasus Formula E. Tidak ada kerugian negara, ya. Apalagi niat buruk, semuanya tidak ada di situ. Tetapi itu tetap dikejar-kejar. Dan yang kedua, bahwa ada kasus yang sudah sangat jelas merugikan negara, ya, tetapi dibilang tidak ada mens reanya, tidak ada niat buruknya. Nah, jadi ini hanya bagian. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa menjadi pendukung Anies Baswedan ataupun simpatisannya, apalagi Anies Baswedannya sendiri, itu penuh dengan resiko. Nggak usah jauh-jauh terhadap Anies Baswedan. Kami aja yang di media, setiap ada berita dari pemuka agama non-muslim, ya, apakah pendeta gitu ataupun pendeta Nasrani maupun Hindu, itu pasti serangan hacker terhadap kbanews.com luar biasa besar, dan kami sempat pingsan 4 kali di situ.
Artinya apa ini? Artinya memang Anies Baswedan ini harus dipertahankan citranya bahwa dia itu adalah pemimpin yang intoleran. Bahwa Anies Baswedan tidak boleh didukung oleh kalangan non-muslim, apalagi pendeta-pendeta. Itu yang mau dipelihara gitu. Jadi itu banyak sekali. Dan kita tahu bahwa di dalam di KPK sendiri coba orang seperti Pak Karyadi, Direktur Penindakan, dan kemudian juga Pak Endar mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin, tapi kita berharap bahwa kita berharap bahwa ke depan itu jangan ada lagi. Di sini juga ada pakar-pakar dan ya ada Pak Saganda Nenggolan luar biasa ya, dan kita semua banyak sekali di sini yang bisa menyaksikan secara kasat mata. Saya kira singkatnya itu dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Ramadhan. Baik, sekarang kita beralih kepada Pak Ali. Ya, selaku simpul relawan ya, tentunya kita ingin memenangkan Pak Anies ya dengan berbagai simpul relawan lain dan koalisi perubahan. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh relawan ini untuk memenangkan Pak Anies? Izinkan sedikit menyapa Pak Bahtiar. Sedikit Pak, meriwayat sedikit. Tahun 92 Bapak pernah ke Bandung. Waktu itu masih di DPP Pak. Tahun 99 saya silaturahmi ke Komisi 5 kalau nggak salah saya. Dan terakhir tahun 2020 waktu Ketua Pansus Bloget Pak ya, kalau nggak salah. Bloget. Jadi saya memang baru kali ini Pak Ramadhan. Dari tahun 92, 99, kemudian 2000, baru ketemu lagi 13 tahun. Salam hormat Pak dari kami, dari relawan dulu tahun 98. Baik, singkatnya begini Pak. Jadi memang relawan ini merupakan pasukan tempur. Pasukan tempur yang tidak hanya dalam sisi modal, tapi juga kesiapan mental. Tidak hanya masalah semangat, tapi juga masalah jiwa. Banyak dari kami yang terkena hack, baik itu medsosnya, maupun juga mungkin handphonenya. Jadi semakin banyak kita giat, semakin banyak cobaan Tuhan. Kita memiliki 3 karakter dalam bergerak di simpul kami di jaringan nasional yang alhamdulillah sudah embrionya tahun 2021 waktu belum masih gubernur hingga sekarang. Itu pertama adalah kita membentuk namanya Terotel Kan. Kita baru melaunching namanya Poskora. Sekarang dari 9 April sampai tanggal ini sudah hampir 5.000 Poskora. Jadi Poskora ini merupakan territorial counter. Itu rumah-rumah relawan Pak Mardi dari Demokrat lain, bahwa siapapun yang punya niat menjadi rumah itu kita tempel hanya baliho. Tidak dipungut biaya, tidak diberikan janji, hanya ketika ini menang Indonesia berubah. Yang kedua kami di simpul, artinya di relawan, adalah relawan semesta. Jadi beliau waktu ketemu terakhir menyampaikan bahwa kita harus membentuk namanya relawan semesta. 1 TPS, 2 saksi. Dan alhamdulillah hari ini relawan kita terdaftar sudah mencapai di atas 100.000. Total TPS adalah 845.000 TPS. Makanya kita bergerak semua simpul berbarengan mencapai 1,6 juta saksi yang kita siapkan. Pengalaman pemilu terdahulu kita kalah di C1 Pak. Nah makanya saat kita lakukan yang namanya adalah mengumpulkan saksi relawan. Jadi pertama adalah territorial counter, kedua relawan semesta, dan yang terakhir adalah kita membentuk namanya kolaborasi. Jadi kami di Jarnas telah membentuk namanya Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan, sudah sekitar 183. Bahwa simpul ini atau relawan ini menjadi salah satu bola besar dalam menentukan perubahan. Dan hari ini juga saya berterima kasih kepada Pak Legisan selaku ketua yang mengundang. Kita ingin menceritakan bahwa di lapangan Bapak sekalian, pasukan tempur ini sudah tidak lagi, kalau bahasa kami itu memakai baju,
Siapapun namanya Anies, itulah tugas kita. Siapapun yang memiliki semangat Anies, itulah kita. Dan satu itulah untuk perubahan Indonesia Raya. Terima kasih. Jadi tidak ada saingan di antara simpul relawan ya. Semuanya punya tujuan yang sama. Baik, selanjutnya kita pada aktivis kita, Pak Ruslan Buton. Sebagai aktivis, Abang melihat bagaimana nih usaha sebagai aktivis untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa abang saya, Bang Ali Mardani, yang baru hadir. Selamat datang, Bang. Yang lainnya saya sudah salaman. Sebenarnya saya juga duduk di sini juga di luar dugaan, tidak saya persiapkan diri. Ya, tapi karena undangannya Bunda Dio kemarin, saya harus datang berangkat dari Sulawesi. Yang pantas duduk di sini masih banyak tokoh-tokoh senior saya, ada Bang Sagana, ada para senior semua. Dan terima kasih atas kepercayaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa negeri ini sekarang sedang sakit keras. Saya sudah lama mengamati banyak putra-putra terbaik bangsa yang ada di republik ini. Sangat banyak. Tetapi di antara mereka itu ada satu figur yang sangat saya kagumi. Tadi kita sudah sepakat bahwa dulu 2019 kita juga sepakat dalam satu figur, tapi ternyata banyak yang terluka. Dan hari ini mudah-mudahan kita tidak salah menilai. Saya menentukan sikap untuk menyatakan bahwa sosok Anies Rashid Baswedan adalah salah satu putra terbaik bangsa saat ini. Itu di Ternate, Pak. Di Ternate bulan Maret lalu, pada saat saya pulang untuk puasa. Di situ baru saya simpulkan kepada orang-orang semua, teman-teman semua, karena saya sudah berjalan di Sumatera, saya sudah berjalan ke Kalimantan, saya sudah berjalan Jawa, Maluku, Sulawesi, yang belum Papua dan Nusa Tenggara. Tetapi yang sudah saya jalani, semua sepakat bahwa putra terbaik bangsa saat ini adalah Anies Rashid Baswedan. Sehingga di Ternate saya putuskan, saya harus menyatakan sikap untuk mendukung sepenuhnya Bapak Anies Rashid Baswedan. Terkait dengan itu, saya juga salah satu anak bangsa yang jujur saya katakan, saya agak kecewa dengan banyak partai politik saat ini. Tetapi dalam diamnya saya sambil merenung bahwa kalau saya hanya berjuara di luar jalur itu juga sama aja bohong. Sehingga 26 April 2023 saya didesak beberapa teman-teman dari partai politik untuk ikut bergabung. Saya tidak bisa memutuskan partai politik mana yang mau saya, karena semuanya sama. Selain hanya ada satu partai politik yang tidak akan pernah connect dengan pribadi saya. Tidak usah saya sebutkan. Kalau yang lain saya anggap masih sama, masih ada nasionalisnya. Meskipun saya sebelumnya tadi saya bilang bahwa agak ragu saya dengan partai politik karena tidak peka dengan keadaan. Beberapa partai politik menyatakan seperti itu. Saya sampaikan bahwa siapa cepat dia dapat. Dan ternyata saudara-saudara saya dari Partai Politik Demokrat langsung menerbitkan KTA. Akhirnya
saya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrat 26 April 2023. Bukan berarti yang lain tidak baik, semuanya sama. Selain yang satu partai yang saya bilang tadi, itu tidak akan pernah connect, tidak akan pernah nyambung dengan idealis saya. Saya katakan, yang saya sebutkan tadi satu partai politik, 100 miliar di depan saya untuk bergabung jadi calegnya, saya pilih mati kafir kalau saya terima. Tidak akan mungkin saya akan menjadi pengkhianat bangsa. Jadi kembali bahwa inilah momentum yang tepat kita untuk memperbaiki bangsa dengan berharap apa nanti yang akan kita perjuangkan bersama, mendapatkan atau melahirkan pemimpin yang nasionalis, yang negarawan. Karena saya atau kita semua harus mengakui bahwa di republik ini saat ini, di republik kita saat ini, sangat kekurangan tokoh-tokoh yang negarawan. Mohon maaf saya harus katakan itu. Kebanyakan adalah kita melahirkan figur-figur yang politikus. Seorang negarawan, dia akan lebih mencintai rakyatnya, lebih mencintai tanah airnya, tetapi mengerti politik. Tetapi seorang politikus belum tentu seorang negarawan. Pada umumnya mereka akan berbicara tentang negara, tetapi banyak tidak sesuai. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Jangan ada yang tersinggung. Tetapi ini fakta demi bangsa kita ke depan. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah negarawan. Dan negarawan itu ada pada sosok Anies Rashid Baswedan. Dan tentunya itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena mata batin saya mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita perjuangkan akan menjadi kenyataan, sehingga republik ini kembali bangkit seperti jati dirinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang politikus belum tentu seorang negarawan. Baik, sekarang kita mungkin bisa ditambahkan sedikit Bang Raban Tuhan, apa langkah-langkahnya untuk memenangkan Pak Anies? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali dan juga Pak Puton, dan saya menambahkan sedikit. Yang pertama adalah karena kita di sini, izinkan saya berdiri ya. Pertama, di sini kita adalah para relawan, dan saat ini jumlah relawan kita cukup besar, dan kita menyadari bahwa 9 bulan dari sekarang, insya Allah kita akan mempunyai presiden baru, dan insya Allah presidennya adalah Anies Baswedan. Pengalaman-pengalaman lama kita selama 10 tahun ini, kita adalah selalu pihak yang kalah gitu ya. Dan mudah-mudahan yang ketiga ini kita berhasil mewujudkan impian bersama kita untuk kembali meletakkan Indonesia ke jalurnya yang benar, on the track. Dan kita lihat bahwa nanti pada saat Pilpres 2024, jumlah TPS kita itu ada sekitar 700.000 ya. Berarti kalau kita harus mempunyai relawan ini adalah satu TPS dengan 3 saksi, berarti perlu 2,1 juta relawan ya. Nah, kalau yang di dalam itu kan urusan saksi dalam itu biasanya kan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP nanti, yaitu kita harapkan saksi di dalam juga cukup kuat. Tidak ada gunanya kita mempunyai kandidat yang luar biasa hebat, luar biasa integritas, luar biasa perjuangan kita semua, kalau misalnya titik lemah kita itu justru berada di dalam hal saksi dan penghitungan suara. Ya, keamanan suara kita, Anda bisa bayangkan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika di satu TPS angka 300 dicopot nolnya tinggal 30, itu kalau satu TPS, kalau berlangsung begitu banyak, itu bagaimana? Nah, ini adalah PR bersama kita di situ ya. Sayang kalau misalnya
sumber daya manusia ataupun calon pemimpin kita ini yang bagus ini akan kalah hanya karena faktor-faktor begitu gitu. Nah itu sangat disayang. Kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan adalah ya terbaik di antara yang kandidat yang ada. Mau diukur dengan integritasnya yang sudah teruji, mau diukur dari pendidikannya, mau diukur dari pengalamannya, Anies is the best. Ya. Makanya kata Pak Surya Paloh, why not the best, katanya gitu ya kan. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Dan satu hal yang saya senang dari seorang Anies ini adalah dia bukan seorang pemimpin yang menjajakan dirinya dari satu tempat ke tempat lain untuk mengatakan bahwa saya siap menjadi pemimpin. Tidak, nggak pernah. Coba perhatikan. Anies itu selalu diundang untuk hadir memimpin di situ. Dari mulai SMP OSIS, SMA OSIS, dan kemudian menjadi senat mahasiswa perguruan tinggi di UGM, dan seterusnya. Konvensi Partai Demokrat dia diundang, bukan dia menjadikan dirinya, dia diundang, diminta. Ketika dia juga menjadi tim suksesnya Jokowi JK, dia juga diminta. Ketika menjadi Menteri Pendidikan juga dia diminta. Dan kemudian juga saat ini ada 3 partai yang menginginkan Anies untuk menjadi calon presiden dan itu dipenuhinya, ya, yaitu dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nah, jadi kita melihat bahwa Anies ini adalah bukan sosok yang mengejar-ngejar jabatan, tidak. Saya pernah tanya kepada Anies tentang hal tersebut karena ada mengatakan bahwa Anies itu adalah mengejar jabatan dan ambisius. Sederhana Anies membantahnya, yaitu bahwa satu, dia tidak pernah meminta jabatan, dan yang kedua bahwa kalau masyarakat atau kalau bangsa dan negeri ini tidak memanggil dia untuk melaksanakan tugas, maka Anies yang akan memanggilkan dirinya sendiri. Contohnya ada, yaitu ketika dia mendirikan Indonesia Mengajar, ya, itu dengan luar biasa itu di situ, mengirimkan putra-putra terbaik Indonesia yang masih muda untuk menjadi guru mengajar di seluruh pelosok tanah air. Nah di situ. Nah ini yang mau saya tambahkan bahwa kita Anies adalah seorang pemimpin yang sumbernya cukup bagus. Tadi lagu yang dibawakan tadi itu sangat luar biasa, ya. Bahwa potensi Indonesia dengan segala macam sumber daya yang hebat itu akan menjadi terbengkalai. Tadi saya bisikan juga 2024 kalau bukan terjadi arah pergantian kepemimpinan di Indonesia, kita tidak bisa bayangkan Indonesia akan menjadi negeri seperti apa pada setelah 2024. Kita cukuplah ya, enough is enough dengan keadaan ini. Saya punya keyakinan kalau Anies menjadi presiden, maka kesempatan pendidikan dan juga adalah demokrasi kita juga akan tumbuh dan tidak akan ada orang berbeda pendapat mengkritik Anies langsung diproses hukum, dikriminalisasi, tidak ada. Dan ini mengingatkan kita masa kejayaan Indonesia 2014 bersama Pak SBY yang tidak ada satu penangkapan apapun, walaupun hinaan itu dilakukan kepada SBY sekasar apapun gitu. Nah kita berharap, nah momentum ini insya Allah akan ada pada Anies Baswedan 2024 nanti. Dengan perjuangan kita bersama, doa dari Pak Sambo, doa dari Pak Muhsin Alatas, dan kemudian juga doa dari kita semua, dari bangsa Ganda dan semua kita lah di sini ya. Dan demikian aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada beberapa poin yang kita bisa petik dari diskusi bincang kita pagi hari ini, bahwa untuk memenangkan Pak Anies itu perlu kerjasama antara semua simpul relawan, tidak ada rasa persaingan, kemudian menjaga TPS, itu yang paling penting. Ya, terima kasih Pak Ramadan Pohan, Bang Ruslan Butong, dan Pak Ali Yusuf atas sharingnya pada pagi hari ini. Dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Pada siang ini boleh berdiri terlebih dahulu, angkat tangan kanannya. Kita yel terlebih dahulu, gelolakan semangat kita, keluarkan suaranya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia.
biasa Bapak Ibu semuanya, sesi yang sangat bernas berikut ini kita akan tampilkan bagaimana perspektif dari partai kami sebut Nasdem dulu, tepuk tangan dulu. Nasdem akan diwakili oleh Bapak Damianus Bilo, kami mohon maju ke depan ya. Dan yang pasti juga akan kita panggil dari Partai Keadilan Sejahtera yang sudah menunggu, Pak Mardhani Alisera, Doktor. Silakan Pak Damianus. Oke. Ya. Kami juga akan panggilkan. Oke. Masya Allah. Kita panggilkan karena Demokrat masih di belakang, langsung dari partai pendukung Partai Umat. Kita berikan aplaus yang meriah diwakili oleh Ustadz Sambu. Ya, dan oke, silakan Pak Ustadz Sambu. Masya Allah. Oke, silakan. Oke, kursi bisa. Silakan Pak. Oke ya. Baik, kami panggilkan sekarang luar biasa Demokrat untuk bisa tampil ke atas pentas. Oke, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, gimana kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk partai. Ya. Kita sudah bersama-sama dalam waktu 30 menit ke depan kita mau mendengarkan langsung dari partai pengusung Pak Anies Baswedan dan juga partai pendukung Pak Anies Baswedan. Pastinya Pak Umar, Pak Mardhani Alisera, Pak Bilo, Pak Ustadz Sambu, bahwa kita mesti punya perspektif. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Pak Mardhani, yang kami ingin dengar dari bapak-bapak semuanya dari partai itu adalah kita melihat kontestasi 2024 ini sebagai bagian dari pergerakan seluruh rakyat untuk menginginkan perubahan besar. Tetapi dalam perjalanannya kan itu bisa saja ada gangguan kiri kanan, gangguan dari pihak lawan maupun dari gangguan internal yang bisa saja mengganggu perjalanan koalisi besar perubahan untuk Indonesia ini. Nah, siang hari ini kita mau dengar kira-kira bagaimana nih perspektif Demokrat terlebih dahulu ya. Oh, PKS dulu. Nasdem dulu. Oke, baik. Ya, tepuk tangan dulu ya. Kita mulai dulu dari Nasdem, Nasional Demokrat. Baik, Pak Damianus Bilo, Bapak Ibu semuanya, beliau di ABN. Ini ABN ya Pak ya? ABN itu Akademi Bela Negara Nasdem. Tentu saja beliau di DPP, dan dapilnya di mana Pak Bilo? Dapilnya dulu, sekarang nggak punya dapilnya di Gondangdia. Oh, Gondangdia. Oke, untuk mempersingkat waktu, memenangkan Anies. Siap, kami persilakan kepada Pak Damianus Bilo untuk menyampaikan. Kayaknya. Baik. Terima kasih. Rupanya ada suara azan. Barangkali kita dengarkan suara azan sebentar untuk menghormati panggilan azan. Untuk mempersingkat kalam, mohon kepada Pak Damianus Bilo. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua Panitia yang juga sekaligus merangkap sebagai moderator. Saya mohon izin untuk berdiri menghormati audiens. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi diperkenalkan, saya Damianus Bilo. Sehari-hari saya ditugaskan untuk membantu Ketua Umum Partai Nasdem sebagai asisten merangkap staf khusus.
juga diberi tugas khusus untuk menjadi Deputi 2 Bidang Kemahasiswaan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak Moderator, dapil saya di mana? Jawabannya jelas, dapil saya di Gondangdia. Terima kasih. Terima kasih. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan. Ada dua hal. Gangguan dalam setiap kompetisi itu selalu ada dan wajar, apalagi dalam kaitannya dengan kontestasi pilpres. Itu wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau gangguan itu disengaja untuk menghancurkan peserta atau kontestan lain demi memenangkan diri kita sendiri. Nah, itu yang tidak wajar. Itu yang tidak boleh. Ya. Kedua, dalam konteks Pak Anies, gangguan untuk Pak Anies itu hari ini bagi kita ini sebenarnya bentuk dari ekspresi kepanikan. Kepanikan dari lawan yang setelah berbulan-bulan, bahkan dengan tahun, 3 tahun sampai hari ini, posisi Anies yang bukan ketua umum, yang tidak menjabat apa-apa lagi hari ini, yang bukan siapa-siapa, yang rakyat jelata biasa, tetapi selalu unggul dalam survei dan sengaja ditempatkan pada nomor yang buntut. Saya ini pemain sepak bola. Kalau saya tahu lawan saya itu lemah, saya tidur nyenyak. Ngapain rusuhin lawan yang lemah itu? Tapi jangan-jangan di luar sana melihat lawan ini bukan lawan yang lemah, tetapi lawan yang tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Satu. Kedua, bagaimana menghadapi gangguan ini? Kan ada pepatah lama, Pak, dan berlaku sampai hari ini dan sampai kapanpun. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu yang paling penting. Ajaran dari kelompok perjuangan untuk memenangkan Anies itu haram hukumnya untuk ngerecokin lawan. Haram hukum. Memperkuat konsolidasi tim untuk menghadapi lawan itu wajib hukumnya. Nah, bagaimana dengan yang kita lakukan hari ini? Ini adalah bentuk konsolidasi. Pertanyaannya, konsolidasi ini hanya untuk deklarasi pemenangan Anies atau ini adalah langkah awal, tiang pertama yang kita tancap untuk menghantarkan Anies ke istana presiden sebagai presiden? Itu pertanyaannya. Kalau sekedar deklarasi, hari ini pulang bubar masing-masing tidur. Tapi kalau untuk mengantarkan Anies ke istana presiden sebagai presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029, maka wajib juga hukumnya. Hari ini setelah pulang dari sini, tidak bisa lagi berdiam diri. Kita mesti melakukan konsolidasi terus menerus dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000, 1000 ke sejuta dan seterusnya. Hanya dengan cara itu kita bisa mengantarkan Anies ke istana presiden 2024. Satu hal yang diingatkan tadi, memenangkan Anies hari ini itu menjadi tidak penting. Kenapa Anies menang hari ini? Anies menang hari ini. Tetapi yang kita lawan, Pak, yang kita lawan itu bukan lawannya Anies. Bukanlah lawan Anies.
lawan yang tidak menginginkan adanya perubahan ke depan. Jadi pertarungan kali ini, menjawab pertanyaan Bapak moderator tadi, itu adalah pertarungan dua kelompok. Kelompok yang menginginkan perubahan terjadi di Republik ini untuk membawa Indonesia yang lebih baik, dengan kelompok yang ingin mempertahankan keburukan hari ini untuk dipertahankan terus sampai ke depan. Cuma itu. Bukan soal Anies dan Ganjar, bukan soal Anies dan Prabowo, bukan soal Ganjar Prabowo. Tidak. Apa yang membuat kita berkumpul hari ini? Saya kira kita sepakat. Karena niat, keinginan, spirit, semangat perjuangan kita untuk melakukan perubahan demi bangsa yang lebih baik ke depan, itulah yang menjadi kita kumpul hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu, saya sungguh berharap mudah-mudahan simpul relawan ini akan menjadi satu tiang utama kita untuk mulai melakukan pergerakan yang masif, bukan hanya sampai di TPS. Justru yang paling penting, perlawanan kita yang paling dahsyat itu adalah di TPS dan setelah TPS itu yang paling dahsyat. Nah, sejauh mana relawan ini rela untuk tidak tidur 24 jam? Wow. Ya, itu yang paling penting. Mengharapkan pada partai-partai politik. Partai politik sudah pasti bekerja. Tapi apa artinya partai politik bekerja tanpa dukungan dari kekuatan relawan? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih luar biasa Pak Damianus Bilo. Saya sudah sangat mencatat dan sangat tepat. Hari ini kita konsolidasi total sepertinya ini. Jadi bukan cuma sekedar koalisi untuk perubahan, tapi koalisi nasional untuk melawan mereka yang tidak suka perubahan. Oke, kita sambut sekarang dari Demokrat, tepuk tangan diwakili oleh Pak Umar Arsal. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mendahului. Saya perkenalkan diri. Di Demokrat itu memang untuk yang mengurus relawan dan orsap partai itu ada namanya Kepala Badan Pembinaan Jaringan dan Konstituen, disingkat PPJK. Jadi Ketua Umum Mas Ahaye langsung menugaskan saya. Jadi setiap ada audensi-audensi dari relawan itu saya selalu yang terima, udah puluhan. Dan alhamdulillah itu juga hasilnya acara hari ini. Setelah ketemu Indonesia Gemilang, dan semoga nanti ke depannya terus berlanjut. Terus terang saya perlu sampaikan di sini, peranan dari relawan ini sangat vital. Kalau kami partai itu pasti otomatis, apalagi 3 partai ditambah partai umat yang akan mengusung Anies. Cuma nanti partai ini kan konsentrasinya terbagi 2. Satu memikirkan pilpres, satu memikirkan legislatif. Artinya kami juga harus menyelamatkan partai kami. Apa gunanya memenangkan Anies kalau partai kami tidak menang? Dan itu sangat berarti untuk mengawal kebijakan-kebijakan Mas Anies nantinya di kabinet. Itu perlu partai pendukungnya harus menang signifikan juga. Dan biasalah, nanti kalau sudah ada pemenang, biasanya partai-partai yang lain yang tidak ada tradisi oposisi pasti akan merapat. Jadi tetap nanti insya Allah mayoritas untuk mengamankan Mas Anies ke depan. Jadi kami selaku pembina jaringan di Partai Demokrat sangat mengharap peran penting daripada relawan, dan kegiatan seperti ini akan ditingkatkan terus sampai di tingkat yang paling teknis, misalnya pengamanan di TPS. Sekedar perlu saya informasikan, untuk perjalanan Partai Demokrat sampai memutuskan Mas Anies jadi calon presiden memang cukup panjang. Teman-teman semua ketahui bahwa istilah perubahan dan perbaikan itu pertama dicetuskan oleh Ketua Umum kami, AHY, pada Rapim 15-16 September. Di saat itu seluruh
DPD dan DPR provinsi maupun sampai tingkat kabupaten kumpul di JCC di Senayan, itu memutuskan. Jadi wacana-wacana dari daerah, nama Mas Anies itu sudah muncul. Cuma karena keputusan, waktu itu harus diputuskan, waktunya sudah mendesak, daerah memutuskan 2 nama, AHY dan Mas Anies. Dan akhirnya diputuskan di Rapim itu mendukung Mas AHY jadi presiden atau wakil presiden. Itu keputusan Rapim, resmi. Jadi teman-teman relawan harus juga memahami perasaan kami kalau masih insya Allah sampai hari ini berjuang untuk selain capres kami sudah putuskan melalui piagam dengan 3 partai koalisi perubahan dan untuk persatuan, kami juga jangan disalahkan kalau masih berupaya secara maksimal untuk pendamping Mas Anies yang kami anggap untuk sementara ini yang memenuhi 5 kriteria yang disepakati, yang memang disebut Mas Anies dan tim kecil, tim 8. Dari 5 kriteria itu memang yang paling menghampiri adalah Mas AHY. Jadi mohon doanya. Jadi kami memperjuangkan juga akal sehat. Tapi itu bukan harga mati. Tetap kami serahkan sepenuhnya itu keputusan capres yang kita sudah dukung. Tapi namanya upaya tidak salah kan? Namanya usaha tidak salah, ya. Jadi itu mohon pengertian karena itu keputusan Rapim dan terus terang setelah Mas AHY memutuskan dengan Pak SBY memutuskan majelis tinggi untuk memutuskan capres Mas Anies. Mas AHY melakukan perjalanan ke seluruh daerah dan ternyata nyambung. Hampir semua di daerah yang dikunjungi semua bersimpati dengan keputusan Partai Demokrat dengan partai koalisi yang lain. Alhamdulillah. Jadi keputusan menurut Ketua Umum kami itu sudah harga mati. Walaupun kemarin partai sahabat Mas Erlangga dan Muhaimin datang menggoda. Alhamdulillah Partai Demokrat masih kuat iman. Dan sampai pernyataan terakhir Mas Muhaimin, aduh tidak bisa digoda di Demokrat. Imannya terlalu kuat. Sampai sudah bilang, Mas AHY kalau koalisi perubahan yang menang ingat-ingat PKB ya. Wah. Itu tanda-tanda. Walaupun beliau tutup juga kalau kami menang kami tidak akan lupa juga Partai Demokrat. Ya. Ternyata ngomongan dari tes dan ternyata setelah kami terkonfirmasi 2 partai ini ternyata memang diutus untuk menggoda Partai Demokrat. Yang tidak perlu saya jelaskan sudah jelas. Jadi satu kesimpulan kita, selama mereka masih menggoda partai-partai pengusung Mas Anies, dan selama mereka mengganggu partai-partai koalisi Pak Anies, artinya surveinya Mas Anies masih mantap betul. Dan saya dapat bocoran kemarin dari sahabat saya dari Gerindra, itu survei di Jawa Barat, DKI, Banten, ternyata Anies jauh sampai membuat kandidat yang lain udah putus asa. Di Jawa Barat pikirnya dia dulunya waktu pemilu lalu sangat signifikan di Jawa Barat. Ternyata Anies sudah jauh. Jadi ternyata survei yang dari teman-teman dari partai besar ini, yang kebetulan sahabat kami, dia bocorkan. Jadi kalian survei-survei yang ada sekarang ini, survei-survei yang memang diorder. Setuju gak? Iya. Jadi indikasinya satu saja kesimpulan kita, selama Anies masih diganggu, artinya dia masih kuat. Betul, saya setuju dengan pendapat teman dari Nasdem bahwa kalau sudah dibiarkan pasti dilantik. Kalau sudah dibiarkan berarti kandidat lain sudah mulai menanjak. Itu ada hal yang penting yang saya mau sampaikan. Ternyata
efek ekor dari Mas Anies ini luar biasa. Di beberapa daerah yang basis Anies dari survei terkuat, ternyata beberapa sahabat partai yang bukan mengusung Mas Anies itu mulai pindah. Di Jakarta ini sudah berapa kader-kader partai yang tidak mengusung Anies sudah melapor. Ternyata rakyat di bawah sudah minta isi dengan baik. Maaf, kami nggak bisa dukung Bapak karena kami pendukung Anies. Dan akhirnya teman ini mengaku cari dapil yang bukan basisnya Anies, terpaksa. Dan alhamdulillah juga ada terjadi, misalnya ada hijrah dari Demokrat ke Nasdem. Dia hanya hijrah karena sesama pendukung Anies. Mungkin karena ada masalah internal dengan hasil musda, dia kecewa nggak dapat nomor 1, ditawarin di partai lain, yang penting partai pendukung Anies. Jadi pindah-pindah, dan kita harapkan juga Partai Umat akan dapat. Di sini ada saudara saya Pak Chandra ini sahabatnya Pak Amin Rais, dan kita harapkan doakan semua partai pengusung Mas Anies menang dan supaya bisa mengawal bersama-sama Mas Anies nantinya. Jadi terus terang beberapa dapil yang kuat Mas Anies, misalnya di Kalsel, di DKI, sudah banyak teman-teman yang tadinya DPR, ini aktif loh, DPR RI sudah pamit pindah ke Demokrat. Nanti kita lihat di saat pengumuman. Saya rasa juga yang pindah ke PKS juga banyak, yang pindah ke Nasdem juga banyak. Jadi kalau Nasdem ini katanya ada yang keluar, tapi lebih banyak yang hijrah masuk. Sama di PKS dan sama di Demokrat. Ternyata kita belum menangkan Mas Anies, tapi kita sudah dimenangkan secara efek ekor elektoral. Alhamdulillah, mudah-mudahan Demokrat, Nasdem, PKS bisa masuk di 5 besar. Ya. Umat masuk di parlemen. Ini harus saya dosa kalau ada Pak Chandra di sini, ada Pak. Ya, mari kita doakan. Dan nanti mungkin di akhir ini supaya acara ini ada berkelanjutan, mungkin nanti teman-teman dari Rawan akan bikin deklarasi, istilahnya namanya deklarasi Al Jazeera. Mereka sementara ini apalagi berumuskan, mudah-mudahan deklarasi ini makin memperkuat untuk kemenangan Anies di tahun 2024. Amin, amin ya Rabbal. Mungkin itu yang saya bisa ucapkan. Terima kasih atas, kalau ada kekurangan kata mohon maaf. Partai Umat insya Allah tidak akan kita lupakan. Kemarin simbolnya dibuka karena belum termasuk di 3 yang tanda tangan di piagam. Nanti kalau sudah tanda tangan di piagam bersama akan muncul juga. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita kasih plus yang meriah untuk Demokrat. Cerdas sekali pandangan yang disampaikan tadi oleh Pak Umar Arsal. Saya kira kita sudah menangkap semuanya. Rasa-rasanya langsung saja nih Pak Mardhani, kita dengar dulu bagaimana perspektifnya PKS dalam memenangkan Pak Anies Baswedan dan tentu saja semangat perubahan Indonesia yang gemilang di masa depan. Silakan Pak Mardhani. Izin berdiri. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mas Legisan, matur nuwun. Tepuk tangan buat Indonesia gemilang kita nih, luar biasa. Saya diminta DPP PKS mewakili PKS di acara yang luar biasa, relawannya banyak sekali. Saat sambung Pak Umar Arsal, Pak Damianus, ini banyak guru-guru kita. Pak Baktiar, ini Ustadz dari Nabi Yusuf ini, ganda nanggolan keren banget. Dan teman-teman yang lain, hadirin wal hadirat, hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bicara 3 hal saja. Yang pertama, kalau gangguan wajar, karena oligarki dan status quo yang 10 tahun ini berkuasa tidak ingin mimpinya kita hentikan. Siap menghentikan mimpi mereka? Dan karena itu wajar
sikap kita jangan panik kalau menghadapi gangguan, ya. Dan jangan bercerai-berai. Partai politik kita tidak sempurna. Tadi Ahmad Buton bilang partai politik punya catatan, saya setuju. Tetapi minimal 4 partai politik yang ada ini bersama dengan Mas Anies Baswedan, kalau kita bertiga sudah punya piagam kerjasama yang kalau dilihat itu tidak ada di partai yang lain. Ya, jadi tepuk tangan buat 3 partai dan 4 insya Allah dengan Partai Umat siap tanda tangan ya. Jadi jangan panik. Ya. Kenapa tidak panik? Alasan kedua kalau saya, teman-teman sekalian, saya dapat kesempatan menarik bareng beberapa teman-teman di sini waktu di Pilkada DKI. Ya. Kita melawan Pak Ahok. Ya. Mas Anies underdog, gitu. Tetapi dengan meluruskan niat, merendahkan hati dan mencerdaskan akal, ternyata kita bisa menang. Ya. Titip saya seperti teman-teman sudah bilang, Mas Anies juga sudah bilang, jangan percaya hoax, jangan sebarin fitnah, jangan. Kita ingin menang dengan kemenangan yang penuh berkah, kemenangan yang tidak menjelekkan orang. Makanya kalau ke Pak Prabowo jangan terlalu banyak ngejelek-jelekin. Jadi udah tahu semua gitu. Ke Mas Ganjar jangan juga ya, karena kalau kita jelekin orang, maka orang akan bales jelekin calon kita. Nah, poin 2 nih, karena itu titip poin 2, jangan panik, tapi hadirkan akhlakul karimah. Bahwa pendukung Anies itu santun, pendukung Anies itu sabar, pendukung Anies itu cerdas, pendukung Anies itu sopan, pendukung Anies itu suka silaturahim, itu dulu. Nanti ada tim khusus memang yang suka agak keras-keras ya. Saya di antara yang suka keras ya. Saya bilang Pak Jokowi kekanak-kanakan karena nggak ngundang Nasdem di acara di istana. Wah, jangan cawe-cawe, respon balas. Saya nggak cawe-cawe katanya. Tetapi secara umum kita akhlakul karimah. Nah, poin 3 terakhir sekali. Bangun husnuzon, sangka baik. Antar relawan, jangan seuzon. Nanti kok yang ini ketemu Mas Anies terus, yang ini nggak ketemu. Saya itu sama Mas Anies merasa dekat, tapi jarang minta ketemu karena buat saya kalau kita mau Anies menang, sekarang Mas Anies tuh suruh ke Jateng Jatim aja dulu gitu loh. Karena Pilpres is about Jawa. Jawa adalah kunci, kata Soekarno. 56% pemilih itu ada di Jawa. Kalau Jawa Barat, Banten, Jakarta, Sumatera, itu Mas Anies insya Allah kuat. Jogja juga kuat. Tapi kalau Jateng Jatim, waktu kita di tim 02-nya Prabowo, itu kita udah bilang sama Pak Prabowo, Jateng Jatim tinggalin yang lain, Jateng Jatim gitu. Jadi kalau Mas Anies nggak hadir ke kita husnuzon. Seperti kita muhajirin yang dari Mekah, Mas Anies lagi mengutamakan Ansor Jateng Jatim, biarkan ke Jateng Jatim gitu. Siap? Betul siap? Nah, karena pengorbanan itu diperlukan. Kalau kita mau menang harus ikut strategi, dan ikut strategi itu bukan ikut emosi, bukan ikut apa kata hati, tapi apa kata strategi. Nah, insya Allah sekali lagi 3 partai ditambah Partai Umat dan partai dengan Indonesia Gemilang kita akan bersama-sama bergandengan tangan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan cuma mengantarkan Mas Anies ke istana, tapi mewujudkan perubahan dan perbaikan dari istana untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Haqqun bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Pak Mardhani, terima kasih, Masya Allah. Saya kira tidak perlu dikomentari lagi, super cas. Langsung saja ke Partai Umat. Tepuk tangan dulu, partainya Umat. Bismillah, terima kasih Pak Legisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih
relawan, simpul relawan yang dikomandani oleh Indonesia Gemilang yang telah mengadakan acara ini beserta BPJK Demokrat. Terima kasih, sudah proses cukup bagus. Terima kasih juga kepada abang-abang yang hadir di sini, ada Bang Baktiar Hamzah, ada Bang Sahaganda, ada sahabat-sahabat semua saudara saya dari Partai Umat, Bang Chandra, ada juga Pak Indra semuanya, dan seluruh simpul relawan. Terima kasih atas kehadirannya. Partai Umat sebagai partai pendukung belum pengusung, insya Allah 2024 bisa jadi pengusung misalnya. Ya, terima kasih sudah diundang sahabat-sahabat dari PKS, dari Demokrat, dan juga dari Nasdem. Insya Allah kita bersama-sama menghantarkan Pak Anies ke istana insya Allah. Saya Supri Ibu Sambo dari Majelis Syuro Partai Umat. Kalau yang lain DPP, kalau kita Majelis Syuronya turun tangan langsung. Bahwa ini bukan main-main. Supaya keputusan semua disegel oleh Partai Umat melalui Majelis Syuro. Karena Partai Umat itu forum tertinggi adalah Majelis Syuro. Jadi kalau Majelis Syuro menyegelnya, apalagi Pak Amin sudah mendeklarasikan di waktu kita acara Rakernas, itu sudah jelas insya Allah Partai Umat kemana arahnya. Demikian, dan saya Ustaz Sambo juga caleg di Kabupaten Bogor, insya Allah, bersama yang lain. Dan guru ngajinya Prabowo. Jangan disebut dulu. Oke, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk kita semuanya. Yang pertama adalah kita ingin harapan kita partai pengusung ini tetap solid. Apapun godaannya, tantangannya, hambatannya, badai gempa harus solid. Setuju? Kalau nggak solid, ada yang buat tengah jalan, kita gembosin. Setuju? Mudah-mudahan tidak. Ya, insya Allah. Ya, karena saya sebelum ini berada di lingkaran relawan dan petarung di lapangan. Ya, semenjak bertemu Pak Amin karena mengatakan 2024 nih pertarungan terakhir bangsa ini, mau nggak mau saya tadinya main di lapangan harus masuk kemari untuk ikut mendorong, karena kalau di lapangan terus kita dikadalin terus. Setuju? Nah, jadi di setengah paruh saya ini adalah relawan, setengah lagi sudah masuk partai Pak. Oke. Jadi siap ya, terus siapapun godaannya ya. Terima kasih, kasih aplaus kepada partai pengusung PKS, Demokrat, dan Nasdem. Yang kedua, nah ini, kami berharap partai pengusung ini segera sepakat menetapkan cawapres. Setuju. Jangan terlalu lama, ini diombang nih. Saya yakin siapapun cawapresnya, insya Allah presidennya Anies. Gak usah takut, bahkan Bang Saganda wakil pun saya yakin itu bisa. Ya? Atau siapa lah di sini yang ecek-ecek kita di semua nih, tenang insya Allah. Jadi gak usah kaget, apalagi selevel macam AHY, agak kita puji sedikit lah. Ya? Jadi siapapun wakilnya, jadi gak usah terlalu banyak pertimbangan begini, begono, enggak. Saya yakin siapapun wakilnya, insya Allah kita semua sepakat untuk mendukung, sepakat kita untuk menang. Ya, relawan atau kami juga Partai Umat tidak cawe-cawe urusan cawapres. Siapapun, insya Allah kita tarung dan yakin kita menang. Takbir, takbir. Yang kedua, setuju Pak? Oh, banget ini. Setuju. Ya, yang ketiga, nah ini kami berharap ya yang ketiga ini ya tolong partai pengusung, bukan kami tidak mau tanda tangan karena kami pertemuan gak pernah diajak-ajak gitu loh. Ya, ini bukan curhat gitu loh. Orang ini agak ngeri-ngeri sedap dengan Partai Umat ini. Kan di dalam ada Pak Amin Rais, ada Bang Kaban, ada juga petarung-petarung semua. Ya kalau untuk mengusung, insya Allah kita yakin cukup. Tapi kalau untuk bertarung ke depan nggak cukup. Butuh orang-orang seperti kita. Butuh orang-orang seperti Pak Amin Rais. Butuh orang-orang petarung-petarung yang biasa bertarung kemarin di lapangan seperti kita. Kita ini orang-orang yang tidak pernah menginginkan jabatan, enggak. Kita yang bertarung, insya Allah. Ya. Dan harapan, apalagi melawan oligarki, kalau cuma harapan partai pengusung saja nggak cukup kuat. Tidak dengan cara biasa. 2014 dengan cara biasa kita kalah. 2019 dengan cara biasa kita kalah. Tapi dengan 24 cara biasa pun, nauzubillah, itu akan juga sama. Oleh karena itu, cara-caranya harus seperti cara 2017. Menghantarkan siapa? Mas Anies dan Sandi waktu itu. Dan itu semua adalah andil besar para relawan-relawan yang bertarung di lapangan tanpa menginginkan jabatan, tanpa ingin kekuasaan. Walaupun sampai saat ini ya Mas Anies membiarkan kita juga. Gitu. Ini bukan curhat, ya tolong ya. Ya gitu juga ya. Ini kita nanti
Makanya saya nggak mau lagi di lapangan. Saya pengen di sini, pengen poin sama Sani. Dulu saya kasih poin, sekarang no. Harus ikut sama-sama berjuang, sama-sama kita kawal, dan semua juga harus sama merasakan kebaikan dari presiden kita yang baru. Insya Allah. Ini bukan curhat bang, ini sedikit tangan. Nah jadi saya bilang tidak dengan cara-cara biasa. Makanya libatkan semua komponen-komponen, termasuk relawan-relawan dan kita libatkan semuanya. Karena petarung-petarung ikhlas semuanya. Ya saya yakin untuk relawan ini kan betul-betul rela kan? Bukan relawan di Piro kan? Rela wali Piro bukan kan? Tidak, insya Allah. Nah yang terakhir ya pesan dari saya pada kita semuanya, ya dari saya sendiri kan kami dari Partai Umat, insya Allah akan siap mengawal bukan hanya di TPS, tapi juga mengawal nanti sampai ke Senayan. Kalau kami ikut dukung juga Partai Umat, makanya harapan kami partai-partai ini kita jangan bersaing. Ya PKS apa nggak usah bersaing, kita ini kawan naik. Kalau bisa kami berharap ini kesepakatan bukan hanya kesepakatan presiden, tapi kesepakatan partai bersama untuk menang bersama. Harus begitu sehingga kita nanti jangan sampai presidennya kita dukung, tapi di bawah kita sikut-sikutan juga. Betul. Setuju? Ya, jadi kalau gitu presidennya menang, partainya pun insya Allah juga menang. Ya minimal 60-70% lah kita bagi 4. Oke, nggak apa-apa. PKS 25, ini 25. Ya kita sisanya 15, nggak apa-apa lah. Jadi 90 dong. Oke, 20, 15, 75. Setuju? Ya, jadi saya kira begitu. Tolong libatkan kita. Kita punya petarung-petarung yang handal yang tidak diragukan lagi. Ya Mas Pak Ali Mardani tahu bagaimana perjuangan kita waktu 2017, tapi 2019 tidak dipakai teori kita, tetap dipakai teori partai biasa, ya kalah gitu. Maka 2024 pakai teori kita seperti 2017, insya Allah Pak Anies dari Presiden. Sebagaimana kemarin kita hantarkan beliau menjadi Gubernur Indonesia, insya Allah menjadi Presiden Indonesia. Demikian, terima kasih. Maaf sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang gemuruh semuanya. Oke, tepung tawar, tepung sejati, ditepuk oleh kerabat dan wali. Hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka menyatukan hati. Elok bunga jalin menjalin, jalinan indah jurai menjurai. Anies Baswedan insya Allah jadi pemimpin. Indonesia gemilang, perlu orang bijak dan orang pandai. Kita mau ada closing, karena satu putaran sudah closing. Maksudnya ada closingnya, tapi sebelum closing itu sedikit-sedikit dari supaya closing. Ada unek-unek sebetulnya. Tadi sudah disampaikan oleh Partai Umat, kapan deklarasi cawapres? Yang di sono sudah mengeluarkan surat tugas siapa ketua pemenangan nasional. Kita relawan ini menanti-nanti. Yang kedua, saya keliling ke beberapa desa di Jawa, banyak baliho-baliho caleg, tapi tidak menyertakan foto Pak Anies. Kami bertanya-tanya juga, kalau cuma partai pengusung ini memenangkan calegnya, tidak mengenalkan Pak Anies di balihonya, ada yang kurang rasanya. Nah, kami pengen jawaban itu. Yang saya kira itu mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana koalisi ini bukan hanya koalisi partai, tapi koalisi relawan dan juga koalisi rakyat Indonesia untuk perubahan. Amin. Oke, saya kira closing, silakan Pak, masing-masing karena waktu. Saya mohon izin duluan. Closingnya satu saja. Buat saya perlu satu kata dengan perbuatan. Kalau dukung Mas Anies, ya dukung di sosmednya, jangan lupa. Dukung silaturahimnya, dukung di baliho calegnya, dukung juga keputusan Mas Anies. Nanti yang agak berat ketika cawapres. Dan saya dapat tadi pagi saya ketemu Mas Anies di DPP PKS, ada acara Partai Buruh. Insya Allah Juli akan ada deklarasi. Doakan saja Juli, ya. Amin. Juli, ya. Kenapa belum? Gini, ada beberapa partai yang pengen pindah gitu. Kalau kita cepet-cepet umumkan cawapres, mereka nggak ke kita, padahal mereka lagi banyak yang kecewa sebelah sana. Jadi sabar dulu ya, Juli insya Allah diumumkan. Dari saya cukup sekian, sukses acaranya. Sekalian saya mohon izin karena jadi khutbah nikah jam 13 di Cirende, jauh. Izin semuanya ya. Oke, terima kasih Pak Mardani Alisera. Ya.
Sukses. Alhamdulillah. Makasih, Pak Mardhani. Alhamdulillah. Oke, sambil tepuk tangan dulu buat Pak Mardhani Alisera. Sambil mengiringi perjalanannya, silakan Pak Damianus Biru untuk menyampaikan closing ceremony-nya. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan closing statement, saya ingin memberitahukan kepada kita sekaligus klarifikasi mengenai video yang beredar. Karena sebelum saya berangkat ke sini tadi, saya punya hobi itu nongkrong di warung-warung kopi. Nah, banyak orang di warung kopi nanya, kok kenapa Pak Surya dan Nasdem berpindah ke Ganjar? Itu hoax, udah pasti. Karena itu video editan yang kalau kita lihat itu masih ada tahun 2022 yang kebetulannya waktu itu ada Rakernas Partai Nasdem mengumumkan 3 nama, salah satunya itu Ganjar. 2 namanya yang dipotong, 1 nama ketinggal. Ya, itu yang salah satu yang harus kita lawan adalah model seperti itu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan sekali-sekali melakukan fitnah. Dan kita lawan itu fitnah. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh semua narasumber di sini mengenai perjuangan kita. Sekali lagi saya konsisten dengan apa yang saya cermati hari ini. Nasdem itu memberikan pendeklarasian untuk menjadikan Anies sebagai calon presiden. Itu perjalanannya panjang, itu kajian, itu permenungan, sampai menghasilkan satu keputusan bahwa ke depan ini yang cocok, yang tepat memang Anies Baswedan. Itu panjang. Jadi bukan ujuk-ujuk hari ini atau semalam mimpi terus hari ini mendeklarasikan, tidak. Nah, atas dasar itu seluruh kekuatan perjuangannya itu disiapkan. Hari ini kemenangan Nasdem dan kemenangan Anies itu karena serangan udara. Kita butuh serangan darat untuk memenangkan Anies. Karena tidak ada pilihan lain. Serangan darat itu pasukan yang dibutuhkan itu relawan-relawan ini. Tanpa serangan darat, kita nggak mungkin bisa memenangkan itu. Kita hanya bisa menang di udara, tapi di darat kita kalah, nggak ada gunanya. Lalu yang terakhir tadi mengenai kelompok relawan yang mungkin tidak solid dan terpecah. Itu bagian dari gangguan. Yang tadi, jangan sampai kita tergoda dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan hari ini. Tawaran-tawaran itu tidak ada gunanya karena kehidupan kita ke depan sampai ke anak cucu kita itu jauh lebih penting. Tadi saya bicara mengenai latar belakang saya seorang sepak bola, saya juga petani, Pak. Saya juga petani, Pak. Petani itu kebunnya bagus pada saat dirintis awal. Disiangin bagus, tanamannya tumbuh bagus. Giliran menjelang panen, yang punya kebun tidur nyenyak. Apa yang terjadi? Monyet yang panen. Rusa yang panen. Yang punya kebun gigi jari pada saat dia bangun. Itu kira-kira hal yang mesti kita tanamkan di dalam kepala kita. Mulai hari ini, jangan pernah tidur untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau soal partai politik, jangan dikhawatirkan. Itu ada mekanismenya, itu ada pergerakannya, itu ada kerja-kerja strategis yang dibuat oleh partai politik. Yang paling penting itu jangan sampai yang sudah kita tanam, yang sudah kita rawat, yang sudah kita pelihara, hasilnya dipanen oleh monyet dan rusa. Terima kasih. Saya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, closing dari Demokrat sekarang. Silakan Pak Umar. Oke, terima kasih. Tadi menyangkut baleho-baleho yang belum memasang Anies, mungkin teknisnya karena nomor urut belum diputuskan. Walaupun belum diputuskan, kami dari Demokrat sudah banyak, apalagi teman-teman PKS sudah banyak memasang foto. Memang kalau memasang foto, misalnya di daerah basisnya lawan, kayak di Jawa Tengah, banyak teman-teman, dia bilang kalau saya pasang,
fotonya misalnya Mas Anies, saya bisa nggak mendulang suara, bisa-bisa caleg saya gagal. Jadi itu juga strategi. Itu nanti misalnya kita ini di basis-basisnya Anies semua pasti. Kalau perlu fotonya Anies jauh lebih besar dari fotonya sendiri, itu pasti ya, nggak usah dikhawatirkan. Jadi itu nanti teknis. Saya pernah berkesempatan ketemu Mas Anies dan Pak Sudirman, saya sampaikan, kami mendukung Bapak ini adalah karena kami anggap ini ibadah. Jadi agama apapun untuk para relawan, anggaplah ini sebagai ibadah Anda. Kalau ibadah, insya Allah akan lebih tulus dan lebih ikhlas. Kalaupun dinyatakan pamrihnya apa kalian mendukung Mas Anies, pamrihnya hanya satu, ingin melihat NKRI lebih baik dan lebih adil. Itu pamrihnya kita semua. Setuju? Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga mimpi dan harapan kita insya Allah akan terwujud di 2024. Dan partai-partai pengusung Mas Anies insya Allah juga jadi pemenang di pemilu legislatif di semua tingkatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Umar. Silakan ke Pak Ustadz Sambo. Closing. Ya, kami dari Partai Umat ya dari awal sudah deklarasi waktu kita 14 Februari persis 1 tahun menuju pergantian presiden tahun depannya kita sudah umumkan. Jadi kami firm, solid, tetap mendukung Pak Anies. Siapapun wakil presidennya insya Allah. Kita berharap yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harapan kita kepada para pengusung termasuk juga kepada relawan ini, pertarungan kita ini panjang sekali nanti. Bukan, terlalu pendek. Ya, di Februari sudah. Tapi partai-partai pengusung ini belum ngumpulin relawan-relawan. Ya, saya kira harus cepatnya. Ini jangan sampai ragu-ragu lagi. Ya, jadi jangan sampai nunggu Juli baru kita mulai ngumpulin semuanya. Saya kira harus simultan. Jadi harapan termasuk juga ngumpulin partai umat. Partai umat kita harap juga diundang juga gitu. Ini bukan kaleng-kaleng partai umat ini gitu. Ini petarung-petarung semuanya. Jadi mau bertarung untuk menang pakai partai umat dan relawan gitu. Ya setuju? Takbir. Itu hanya harapan kami dan insya Allah kita yakin kita akan begitu yakin dan ikhlas pertolongan akan datang. Demikian itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu yang meriah untuk keempat partai tadi. Saya tiba-tiba terpikir bahwa di belakang sana ternyata saudara-saudara kita, teman-teman kita berdiri dari tadi. Dan sekarang waktu sudah jam 12.30. Apakah kita akan break dulu atau lanjut, karena setelah ini adalah arahan dari pembina kita atau Indonesia Gemilang. Ada usul tadi bagaimana kalau ini dilanjutkan, setuju ya, dilanjutkan oleh pembina, memberikan arahan, memberikan perspektif jauh ke depan sana seperti apa agar proses pemenangan ini bisa betul-betul kita raih bersama-sama. Oleh karena itu nanti terakhir akan kita bacakan seperti komunike Al Jazeera. Oleh karena itu mungkin bapak-bapak tetap di depan atau di belakang dan oke. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu untuk keempat partai ini. Terima kasih banyak. Kita sepakat semuanya Bapak Ibu bahwa memenangkan Pak Anies Baswedan juga harus memenangkan partai pengusung dan pendukung Pak Anies Baswedan. Oke. Mewakili relawan. Oke. Foto Gemilang Pak Chandra. PKS mana PKS? PKS mana PKS? PKS. Kita butuh kekompakan ya, betul Pak. Ini nanti aja. PKS dulu. Mantap, mantap. Koalisi nasional. Pak, lihat sini Pak. Oke. Jangan tergoda lagi ya. Iman sudah terlalu kuat. Insyaallah Pak. Untuk melawan godaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktu 5 menit supaya yang lain bisa
lama dikit, janganlah, ini kan belum pada sholat dan makan siang. Terima kasih Bung Legisan, Bu Dio, dan kita doakan Bu Hanifah. Usain tadi WA saya pagi, dia sakit demam tinggi, semoga sehat segera. Dan teman-teman pimpinan partai, saya diminta Bang Baktiar Hamzah sebenarnya untuk memberikan sepatah dua kata di sini. Karena selama ini saya di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu clandestine, tidak muncul di publik. Kenapa? Iya, munculnya di penjara. Karena hidup saya dari penjara ke penjara. Ya. Tahun 92 saya tuh mencuci otaknya Anies Baswedan untuk melawan Soeharto. Dan memang akhirnya beliau ketika tinggal di Amerika menurunkan foto Soeharto dari bersama Ramadan Pohan. Ramadan tadi. Ya, memang spesialisasi saya dulu cuci otak waktu saya jadi aktivis di zaman Soeharto. Dan sekarang saya di pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama Bang Baktiar Hamzah dan Gatot Nurmantio. Teman-teman sekalian, kita sudah 9 tahun melakukan front melawan Jokowi. Ini adalah tahun ke-9 kita melawan Jokowi, karena Jokowi ini adalah poros kekuatan global tertentu yang membuat Indonesia rusak. Teman-teman sekalian, dalam perang pertarungan pilpres ke pilpres itu, yang paling kita takutkan itu ada namanya Russian Operation. Russian Operation itu sudah dilakukan studi oleh Oxford University, Oxford dari salah satu lembaga di Oxford. Mereka tuh bergerak dahsyat di Indonesia, dan itu bahaya karena dulu mereka bergerak di Amerika bisa memenangkan Donald Trump. Ya, kalau dia bergerak di Indonesia, itu yang disebut oleh saudara kita dari pimpinan Nasdem. Hari ini bisa beredar foto Surya Paloh dukung Ganjar. Itulah kehebatan Russian Operation itu. Karena mereka tuh kemampuan mereka paling hebat di dunia sekarang adalah mencuci otak orang melalui dunia Internet of Things dan Big Data. Ya, kita bisa diadu domba, kita bisa dijelek-jelekan, kita bisa dibuat musnah. Yang dituduh kadrun lah, dituduh Anies ini Arab, dituduh Anies ini begini begitu. Nanti semua muncul ini sebentar lagi. Jadi betul kata teman-teman di depan tadi, seperti pimpinan Nasdem, satu-satunya kekuatan kita untuk melawan Russian Operation atau operasi Rusia, ya, dengan kemampuan dia paling tinggi di dunia untuk mencuci otak orang, adalah membuat gerakan darat seperti ini. Kekuatan kita di Indonesia dari masa ke masa adalah kekuatan silaturahmi, kekuatan untuk kita saling melakukan check and recheck, melakukan satu, bukan ngerumpi ya, tapi kita lebih daripada itu, bagaimana, apakah benar info ini, info itu. Ini akan dimulai sebentar lagi. Ya, apalagi 10 tahun ini kita melihat orientasi politik bangsa kita itu ke Cina dan ke Rusia, maka saya yakin Rusia Operation itu akan sangat berkembang nanti di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, tantangan kita belum selesai. Kita tahulah Anies Baswedan ini tidak lagi kita bayangkan dalam idea, ya, seperti orang membayangkan Ganjar, membayangkan Prabowo. Karena Anies ini di luar urusan geopolitik sebenarnya sudah dia selesaikan di Jakarta. Yang itu udah faktual, tinggal dikembangkan. Jadi kalau kita membuat model, Jakarta ini adalah model dan tinggal dikembangkan. Misalkan apa? Misalkan Anies membangun usaha UMKM, pribumi, rakyat kecil, dia bangun di Jakarta. Catatannya ada semua, teman-teman bisa lihat. Salah satu contoh yang saya tahu adalah ketika Anies membuat selembar kertas kebijakan merubah pengusaha yang punya tanah 6.000 menjadi 1.000 meter persegi untuk bisa terlibat dalam pembangunan di Jakarta. Kalau 6.000, Pak Haji Jakarta ini, Betawi-Betawi tidak punya 6.000, dia rata-rata punya 1.000, dan Anies menurunkan menjadi 1.000. Itu salah satu affirmative action dalam pembangunan
membuat UMKM, orang miskin, pribumi, Betawi-Betawi naik di masa Anies di Jakarta, jadi lebih sejahtera. Banyak sekali Anies melakukan di Jakarta, ya, yang itu kita nggak usah ragukan. Jadi kalau ide-ide besar Anies tentang pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial yang tinggi dan lain-lain, dia pasti bisa selesaikan. Urusan geopolitik, ini urusan besar, karena perang dunia sekarang ini, perang dingin sudah dimulai. Di Indonesia sekarang bertebaran agen-agen asing yang sedang ikut mengadu domba persoalan 2024 ini. Insya Allah Anies bisa lolos dari jeratan itu. Bisa menyelamatkan itu. Jangka pendek kita teman-teman sekalian adalah ini ada dua ancaman. Satu, ancaman penggagalan Anies untuk menjadi presiden. Insya Allah Anies bisa menyelamatkan itu. Jangka pendek kita teman-teman sekalian adalah ini ada dua ancaman. Satu, ancaman penggagalan Anies untuk menjadi presiden. Ya, dulu saya dan teman-teman oposisi melawan gerakan Jokowi untuk 3 periode dan untuk perpanjangan. Sekarang kelihatannya itu sudah hilang. Sekarang gerakannya ini, operasinya adalah untuk membuat Anies tidak ikut pada kontestasi, baik melalui KPK maupun melalui penghancuran Partai Demokrat. Ini yang terakhir, isu baru masuk ke saya, ada rencana penangkapan 3 Menteri Nasdem dan kemudian mengalir ke Surya Paloh. Ini ancaman-ancaman dilakukan dan itu mereka sungguh-sungguh. Satu-satunya kekuatan kita adalah untuk melakukan perlawanan rakyat. Kalau demokrasi dimatikan, kalau mereka mau menang sendiri, kalau mereka pakai cara-cara kotor, maka saya berharap kita, ya, bukan hanya memikirkan pemenangan Anies setelah Anies dicalonkan, tapi kita akan bergerak sebagai kekuatan rakyat melawan mereka. Kita akan menduduki kantor KPK, mengusir Firly dan kawan-kawan dari sana. Apabila KPK digunakan untuk mentersangkakan Anies dengan tidak wajar, kita bilang kepada Firly dan kawan-kawan, kamu tangkap itu yang punya uang 349 triliun itu. Kamu tangkap itu urusan-urusan lain, koruptor-koruptor pertambangan dan lain-lain. Masih banyak yang mau ditangkap. Jangan urusan Formula E. Yang kedua, kita harus melawan Jokowi yang menjadikan istana yang sakral jadi pusat pemenangan capres tertentu. Lawan, kita turun, kita demonstrasi, kita usir Jokowi dari istana itu. Kalau Jokowi masih terus-menerus melakukan upaya-upaya ekstra atau inkonstitusional, ini maksudnya kerja-kerja yang sebelum kita bicara elektoral. Yang tadi teman-teman banyak bicara elektoral, oke, itu bagus, tapi sebelum itu kita harus menuju pada upaya perlawanan mereka. Jangan sampai mereka menggagalkan Anies. Yang ketiga, soal penghancuran Demokrat. Sudah berkali-kali saya sudah bilang itu adalah upaya sinting. Kalau Demokrat itu mau diambil alih oleh orang yang bukan orang Demokrat seperti Muldoko, itu upaya sinting. Tidak boleh ada orang pimpinan partai Hanura mau ambil partai Demokrat. Itu udah logika nggak sehat. Karena Demokrat ini terikat pada pemenangan Anies. Kalau Demokrat nggak diganggu, maka semua kita harus demo ke Muldoko, minta dia sadar dan insaf. Ini harus kita lakukan, teman-teman semua. Tidak bisa kita cuma cara-cara biasa. Ya, itu yang satu yang bahaya. Bahaya kedua, teman-teman. Pada saat bersamaan mereka melihat Anies ini mau menang, kemudian muncullah isu Luhut Panjaitan melobi Surya Paloh ingin menjadi wakil presidennya Anies. Muncullah Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Indonesia, melobi Yusuf Kalla mau jadi wakil presidennya Anies Baswedan. Muncullah Erlangga Hartarto
melobi SBY untuk jadi wakil presidennya Anies Baswedan. Buat saya ini adalah gangguan-gangguan yang berbahaya. Karena Anies bukan hanya harus jadi presiden, tapi Anies harus melakukan perubahan. Dan kalau melakukan perubahan, tidak boleh kita mencampurkan antara kebatilan dengan kebaikan. Tidak bisa kita mencampurkan Ustadz Sambo dengan Irjen Sambo. Bisa kita membedakan antara Ustadz Sambo dengan Irjen Sambo? Kalau kita nggak bisa bedakan, maka kita tidak usah kumpul di sini. Kalau kita tidak bisa membedakan cawapresnya Anies yang memang mengusung perubahan dengan bandit-bandit yang sudah menghancurkan Indonesia, maka nggak usah kita berkumpul di sini. Maka saya bilang kita mengawal cawapresnya Anies itu harus dari partai koalisi itu, yang sekarang 3 ini. Apakah yang diusulkan oleh Demokrat seperti Agus Yudhoyono, ataukah yang diusulkan oleh PKS? Karena Nasdem sudah diwakili oleh Anies. Jadi teman-teman harus mengepung. Tidak boleh Erlangga jadi wapres, tidak boleh Budi Gunawan jadi cawapres, tidak boleh yang namanya Luhut Panjaitan jadi cawapres. Kalau kita tidak bisa mencegah itu, ini juga ancaman buat kita. Jadi teman-teman sekalian, kerjaan kita menurut saya ya adalah bekerja sebelum kita bicara sebagai relawan pemenangan-pemenangan, kita juga harus jadi social force, mass force. Itu yang disampaikan Saudara Saganda tadi. Di dalam permainan seperti ini nggak bisa kita diam-diam. Nggak bisa, Pak. Karena mereka tidak menuruti aturan. Contoh, kita butuh negarawan. Presiden itu disumpah sebagai kepala pemerintahan dan negara, bukan petugas partai. Betul nggak? Jadi Anies tidak boleh meniru-niru. Nanti dia berpidato, saya ini petugas partai, sama kelakuannya itu. Maka harus dikatakan sumpah jabatan itu mengikat. Ini karena biasa berbohong, maka dicari dalih. Tidak boleh seorang pejabat negara memakai fasilitas negara untuk memenangkan sesuatu calon. Itu sumpah jabatan, Pak. Ada Adinda tadi yang dari Bandung. Saya lupa tadi mewakili relawan. Mohon maaf, saya mengulang refleksi saya pada tahun 2001. Bulan pertama saya jadi menteri. Saya diundang dalam satu panel di ITB. Waktu itu teman saya ikut Surya Paloh. Ada pertanyaannya. Pak Bahtiar kan aktivis P3. Setelah jadi menteri, bagaimana sikap Pak Bahtiar? Saya katakan, begitu saya disumpah, loyalitas saya terhadap partai berakhir dan loyalitas saya kepada negara saya mulai. Itulah negarawan. Saya nggak pernah memakai fasilitas. Saya nggak pernah mengumpulkan orang P3 di kantor saya. Nggak boleh itu, Pak. Apalagi presiden. Ini namanya apa? Kalau kita berbicara, dia mengatakan ini persatuan kita rapuh. Pertanyaannya siapa yang membuat rapuh? Ya dia sendiri yang buat rapuh. Dia memecah. Inilah bahaya. Mengapa kita butuh perubahan pemimpin yang negarawan itu. Yang kedua, kita berharap, ini wakil-wakil partai ada, ini Sambo merasakan, ya,
10 atau 2 minggu menjelang pemilihan presiden, kita tanya mana saksi, nggak ada. Itu pernah kejadian. Saya nggak usah sebut lah. Tentu bapak-bapak yang relawan itu tahu ya. Saya terlibat itu karena diajak Joko Santoso. Di Kartanegara saya termenung. Kemudian keluarlah gaya medan saya maki-maki jenderal itu. Ini main-main apa ini? Baru kita puntang-panting membuat saksi, dan itu nggak ada artinya. Lama-lama kita sadar kalau gitu emang siap kalah rupanya ini. Sudahlah, mohon partai pengusung jangan berbuat seperti ini. Sakit hati relawan ini. Tanpa dikasih uang kita kerja keras. Ya, kita berpidato. Untuk saya, orang berpidato hebat-hebat di Senayan, Gelora Bung Karno, saya berpidato memenangkan kawan itu di pinggir laut, di Pamampek, Pak. Itulah keikhlasan itu. Akhirnya ditipu seperti ini, sakit gitu. Ya, terserah kita menafsirkan. Lihat kejadian baru-baru ini. Orang mengumpulkan massa seperti ini, diundang dan dikasih amplop. Kita berkumpul di sini, uang sendiri yang datang, dan tak ada penitia menyiapkan amplop. Betul nggak? Itu akan terjadi terus-menerus. Saya yakin asal kita kompak, kita bisa menghadapi tantangan ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saudara Saganda sudah bicara panjang lebar. Saya tidak ingin mengulangi lagi. Di luar kita banyak kelompok-kelompok yang terus-menerus menganalisa apa yang dibuat oleh rezim ini. Terus-menerus melakukan kritik. Saksikanlah bagaimana Antoni Budiawan menggambarkan tentang kebobrokan ekonomi. Lihat bagaimana Rocky Gerung. Lihat bagaimana Said Didu. Kita tahu apa yang mereka buat. Dan untuk kita, kepentingannya agar anak cucu kita bisa hidup lebih sejahtera daripada sekarang ini. Itu kepentingan kita. Nggak ada relawan ini kepentingan jadi menteri. Kita tahu diri kok. Nggak ada kita kepingin mau ini mau itu. Yang kita inginkan perubahan dari kezaliman ke arah kebenaran. Perubahan dari menjual negara ini kepada asing untuk bisa hidup berdikari. Kita inginkan anak cucu kita bisa bekerja dengan baik, tidak mengemis ke luar negeri, meminta-minta, kadang-kadang dijual sebagai buruh dan pelacur-pelacur. Sakit hati kita. Pidato bicara negara ini adalah negara yang kaya raya. Para pemimpin pidato kita memproduksi ini. Kita akan ciptakan mobil-mobil buatan kita. Apa yang terjadi? Semuanya menipu. Itu yang kita saksikan. Dalam suatu upacara berpidato, kita berikan traktor kepada rakyat agar produksi pertanian bisa berhasil. Habis pidato, traktornya hilang. Semua kita tahu itu. Yang satu tidak tahu dia lagi apa fungsinya. Diurusnya pula urusan pertanian. Pada waktu peresmian,
air memancur dengan bagus, seolah irigasi baik. Setelah pulang, air yang memancur itu hilang. Akhirnya pertanian itu porak-poranda. Nanti ditanya mengapa? Iklim yang salah. Dia yang korupsi, iklim pula yang disalahkan. Itu yang terjadi. Kita tidak mau itu berulang lagi. Kepada relawan, simpul-simpul, kita perkuat ini. Ya, siap? Yang namanya partai ini tentunya diurusnya dirinya dulu. Karena kalau nggak diurusnya nggak jadi anggota DPRD dia atau DPR RI. Maka Senayan dikuasai orang. Maka bagi kita, karena kita ikhlas untuk anak cucu kita, kita berjuang sepenuh hati. Ya, kita lawan semua kezaliman itu. Saya penganut paham sampai tua ini, kita tidak boleh diam jika kita melihat kezaliman ada di depan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih untuk seluruh relawan dan simpul relawan yang telah hadir dalam acara Halal Bihalal Koalisi untuk Perubahan, dan juga untuk seluruh partai pendukung baik dari Demokrat, Nasdem, PKS dan juga Partai Umat. Untuk saatnya kita membacakan deklarasi Al Jazeera. Untuk itu kepada seluruh simpul relawan kami persilahkan untuk maju ke depan. Deklarasi Al Jazeera 6 Mei 2023. Kami atas nama para simpul relawan dan masyarakat yang mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendeklarasikan sebagai berikut. 1. Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2024. Tepuk tangan. Kedua, kami berkomitmen mendukung pemilu legislatif untuk memenangkan partai-partai koalisi perubahan, baik yang mengusung dan mendukung Pak Anies Rashid Baswedan dalam semua tingkatannya, termasuk menjaga dan mengawal baik sebelum dan sesudahnya. Ketiga, kami berkomitmen mendukung siapapun cawapres yang ditetapkan oleh Anies Baswedan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh tim Pak Anies Baswedan, yaitu 1. Berkontribusi dalam pemenangan diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah. Kedua, berkontribusi memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. 3. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. 4. Memiliki visi yang sama dengan calon presiden. 5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dui tunggal. Piagam kerjasama koalisi pengusung Anies Rashid Baswedan ini diumumkan oleh tim kecil dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Jumat 24 Maret yang lalu. Dengan piagam itu, maka secara formal kolektif, ketiga partai telah memutuskan secara bulat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Demikian deklarasi Al Jazeera ditetapkan 6 Mei 2023. Kami adalah para relawan dan semua koalisi untuk perubahan Indonesia. Demikian Bapak Ibu semuanya, atas acara hari ini, Halal Bihalal hari ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dan semoga Allah memberikan kemenangan atas perjuangan kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pembina dan para pembicara pada siang hari ini. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Dukungan yang setinggi-tingginya atau jutaan terima kasih setinggi-tingginya kepada 4 partai dan khusus Partai Demokrat, dan juga kepada seluruh simpul relawan yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga kita semuanya bisa terus bahu-membahu memenangkan Pak Anies Baswedan untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Demikian dari kami panitia. Maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa capres kita? 2024 Anies Presiden.